Welcome to the Continental. Checking in. And what, may I ask, is your name? Eve Macaro. So what brings you here? I'd like to go hunting. Buena suerte, señorita. She sent you here to kill me? Your choice. That's beautiful. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan duda beranak satu bernama Javier yang saat itu sedang bermain bersama putri sematawayangnya bernama Eve. Nampak Javier yang begitu menyayangi Eve, apalagi ibu Eve sudah meninggal beberapa tahun lalu. Kemudian Javier memberikan mainan balerina kepada Eve sebab Eve sangat menyukai tari balet. Malam harinya ketika Javier akan mandi, nampak jelas tato di punggung Javier yang menunjukkan kalau Javier bukanlah orang sembarangan. Jika kalian masih ingat, tato tersebut mirip sekali dengan tato John Wick dan memang faktanya Javier adalah seorang pembunuh bayaran satu komunitas dengan John Wick. Tak berselang lama, tiba-tiba Javier diserang oleh kelompok orang yang berniat menculik Eve putrinya. Tentu Javier langsung membrutal melawan para penculik tersebut. Stay quiet. Karena kalah jumlah, Javier harus terpojok lalu ditodong oleh mereka. Kemudian datanglah ketua dari kelompok penculik itu yang diketahui bernama Cancelor. Ini orangnya. Where is she? Di sini kita belum diberitahu alasan Cancelor ingin menculik Eve putri Javier. Lalu Cancelor memberikan senjata kepada Javier. Cancelor memerintah Javier agar menembak dirinya sendiri dan Eve akan selamat. Setelah memberi perintah, Cancelor memutuskan pergi dari sana karena dikira semua ini telah selesai. Ketika Javier akan melakukan hal konyol itu, tiba-tiba Eve berteriak yang membuat Javier kembali membrutal. Lagi-lagi Javier berhasil terpojok oleh para anak buah Cancelor lalu hendak dihabisi, namun tiba-tiba ternyata yang menembak adalah Eve dan untuk saat ini Eve pertama kalinya menghabisi seseorang. Dengan cepat Javier langsung membawa Eve pergi mumpung Cancelor dan para anak buahnya yang lain sudah pergi duluan. Tak lupa Javier juga sempat menanam bom hingga terjadi ledakan besar. 1 jam kemudian, meskipun Javier berhasil membawa Eve putrinya pergi, namun ia harus meregang nyawa akibat terkena beberapa tembakan saat perduelan tadi. Melihat sang ayah tewas, Eve hanya bisa menangis sejadi-jadinya mengingat dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sore harinya ketika Eve sedang ngahulang sambil memegang mainan balerina pemberian Javier, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria tua yang sudah tidak asing lagi, yaitu Winston. I'd like to be honest with you.
Your father was a good man. Ternyata Winston adalah teman baik dari Javier, ayah Eve. Kemudian Winston membawa Eve kepada keluarga Ruscaroma, yang mana keluarga itulah yang telah mendidik dan membesarkan John Wick dan juga Javier, ayah Eve. Ini dia pemimpin dari keluarga Ruscaroma yang diketahui bernama The Director. Yes. I know you. Don't let them steal your future. The Director menerima Eve dengan baik dan ia berjanji akan membesarkan dan mendidik Eve di sini seperti mendiang ayahnya. Sebelum lanjut, saya jelaskan sedikit. Jadi keluarga Ruscaroma ini adalah sebuah organisasi yang selalu melahirkan pembunuh-pembunuh bayaran top seperti John Wick dan Javier, ayah Eve. Mereka akan mendidik anak seusia Eve untuk diasah kemampuannya lalu dijadikan pembunuh bayaran di bawah naungan Ruscaroma. Did you know my father? Was Ruscaroma like me? We call Kikimara. 12 tahun kemudian, kini Eve sudah dewasa dan ia sangat mahir bela diri beserta ahli dalam menggunakan senjata apapun. Eve terus saja dilatih setiap hari dan sangat mengidolakan sosok John Wick yang merupakan jebolan dari Ruscaroma. Fight like a girl. Begin. I'm ready. The final stage of your training. Di suatu hari, Eve mendapat ujian terakhir sebelum ditugaskan mengemban misi. Ujian itu adalah adu cepat merangkai senjata dengan assassin lain. Siapa yang cepat, dia akan selamat. Namun untuk yang kalah sudah dipastikan dia akan tewas hingga kita saksikan bersama. Untungnya Eve bisa lebih cepat merangkai senjata lalu menghabisi assassin yang ada di hadapannya. Sekarang Eve sudah lulus dari ujian terakhirnya dan kini ia akan mulai diberi misi. Hari berikutnya Eve dibuat terkejut dengan kehadiran John Wick di sana. Maksud kedatangan John Wick yaitu untuk meminta bantuan kepada The Director sebagai ketua dari keluarga Ruscaroma. Jika kalian ingat, adegan John Wick meminta bantuan kepada The Director yaitu ada di dalam film John Wick 3 saat dirinya diburu oleh semua pembunuh bayaran. Artinya di film ini John Wick masih berada di film ketiganya. Setelah itu, Eve memberanikan diri untuk menghampiri John Wick lalu bertanya bagaimana caranya agar bisa hebat seperti John Wick. John menjawab tentu dengan latihan yang giat dan keberanian tinggi. Kemudian seperti biasa dengan gaya dinginnya John pergi dari sana karena urusannya dengan The Director sudah selesai. Why didn't you leave? I'm working on it. Keesokan harinya Eve mulai diberi misi pertama oleh tangan kanan The Director. Eve diperintah untuk melindungi seorang wanita anak pejabat bernama Katla Park. Diberitahu kalau Katla Park sedang diburu oleh para pembunuh bayaran Asia, jadi bapaknya atau si pejabat meminta perlindungan kepada keluarga Ruscaroma. Setelah mendapatkan data detail dan lokasi Katla Park berada, Eve bergegas pergi untuk melindunginya. Singkatnya, Eve pergi ke klub malam karena diketahui Katla Park sedang clubbing di sana. Setelah cukup lama memantau, akhirnya Eve melihat Katla Park yang hendak diculik oleh beberapa pembunuh bayaran. Dengan cepat, Eve langsung beraksi dan kita lihat bersama. You should get out of the way.
Alhamdulillahnya Eve berhasil meratakan para pembunuh bayaran itu sehingga misi pun selesai. Let's get you out of here. Ketika sampai di markas, Eve diberi tanda oleh The Director dengan mentato punggungnya. Tato tersebut pertanda kalau Eve sudah benar-benar menjadi anggota keluarga Ruskaroma seperti John Wick dan Javier mendiang ayahnya. Hari-hari berikutnya Eve terus saja menjalankan misi sesuai dengan perintah dari The Director. Hingga di suatu waktu ketika Eve baru menyelesaikan misi dan hendak pulang, tiba-tiba ia ditabrak oleh satu mobil musuh lalu terjadi aksi baku hantam. Setelah menghabisi musuhnya, Eve tak sengaja melihat tanda silang di lengan si musuh. Alhasil Eve jadi teringat kalau dulu para pembunuh Javier ayahnya juga mempunyai tanda silang seperti itu. Kemudian Eve membawa lengan si musuh lalu ia pun pulang ke markas. Setibanya di markas, Eve membawa lengan si musuh ke hadapan The Director. Di sini Eve bertanya organisasi apakah yang mempunyai tanda silang di lengannya seperti tangan orang itu. The Director menjawab kalau orang-orang yang memiliki tanda silang tersebut berasal dari satu organisasi paling berbahaya. Mereka tidak memiliki aturan bahkan tak segan menghabisi musuhnya meskipun di dalam hotel Continental. The Director menyarankan Eve agar tidak usah berurusan dengan organisasi tersebut karena akan sangat membahayakan. I would a tribe try to kidnap a child. Do not pursue this. Da, Mama. Tak puas dengan jawaban The Director, Eve pergi ke Hotel Continental untuk menanyakan organisasi yang dimaksud kepada Winston, sang manajer hotel. Welcome to the Continental. Sesampainya di sana, Eve disambut baik oleh si resepsionis. Lalu Eve pun mengatakan kalau tujuannya ke sana untuk bertemu dengan Winston. Dengan cepat si resepsionis segera mengantarkan Eve ke ruangan Winston. Saat bertemu, Eve langsung menanyakan organisasi apakah yang lengannya memiliki tanda silang dan di mana markas mereka. Awalnya jawaban Winston sama dengan The Director yang menyarankan Eve agar tidak usah berurusan dengan mereka. Namun setelah Eve memohon, akhirnya Winston memberitahu kalau organisasi itu dipimpin oleh seorang pria bernama Counselor. Namun untuk markasnya, Winston bersumpah tidak mengetahuinya. Jika Eve memang ingin tahu, Winston menyarankan supaya Eve mendatangi seorang pria bernama Daniel karena dia adalah anggota dari organisasi itu yang sangat ingin keluar. Winston juga memberitahu kalau Daniel sedang menginap di Hotel Continental cabang Praha, jadi Eve bergegas pergi ke sana. Hello, my dear. Congratulations on Daniel Pine. Contract submitted 3 days ago with room 315. Please. Buena suerte, señorita. 30 menit kemudian Eve tiba di sana dan ia langsung menyusup masuk ke dalam kamar si Daniel. Ternyata Daniel tinggal bersama putrinya yang masih berusia 8 tahun. Daniel yang mengira kalau Eve adalah musuh, ia pun segera menodongkan senjata. Untungnya Eve langsung berbicara kalau dirinya bukan musuh dan hanya ingin menanyakan di mana markas organisasi yang dipimpin oleh Counselor. Di waktu yang sama kita akan diperkenalkan dengan tangan kanan Counselor yang diketahui bernama Lena. Ternyata saat ini Lena diperintah oleh Counselor untuk memburu Daniel. Tak hanya itu, Lena juga membuat sayembara di pasar gelap untuk siapapun yang dapat menangkap Daniel dan anaknya maka akan diberi imbalan $4 juta. Alhasil semua pembunuh bayaran langsung bersemangat untuk memburu Daniel. Kembali pada Daniel yang masih mengobrol bersama Eve. Baru saja Daniel akan memberitahu di mana markas Counselor, tiba-tiba mereka diserang oleh para pembunuh bayaran.
Sebenarnya keributan apalagi saling membunuh sangat dilarang di Hotel Continental. Namun demi hadiah $4 juta, para pembunuh bayaran jadi tidak memperdulikan aturan dan tetap menyerang Daniel. Mau tidak mau karena Eve ada di sana, ia pun harus membantu Daniel dan inilah aksinya. Di tengah pertempuran, Daniel meminta Eve agar pergi sambil membawa anak Daniel. Akan tetapi saat akan pergi, sayangnya Eve harus tertangkap, begitupun dengan Daniel yang berhasil dilumpuhkan. Pada akhirnya Daniel dan putrinya dibawa untuk diserahkan kepada konselor. Sedangkan Eve ditangkap oleh pihak Continental karena dianggap telah membuat keributan. 1 jam kemudian, Eve dan 2 pembunuh bayaran yang telah membuat keributan disidang oleh pihak Continental. Di sini Eve bersumpah kalau dirinya sama sekali tidak menghabisi orang dan tidak membuat keributan. Mereka yang menyerang duluan sebab Eve sedang bersama dengan Daniel. Untungnya pihak Continental percaya, sehingga mereka langsung menghabisi 2 pembunuh bayaran yang tertangkap itu. You're going to need to check out. Selanjutnya Eve mendatangi teman lamanya yang merupakan tukang penjual senjata. Hingga ketika Eve sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang. Setelah Eve dan temannya berhasil meratakan kelompok itu, Eve bertanya siapakah mereka. Si teman menjawab kalau mereka adalah organisasi yang tidak tahu aturan dan diketuai oleh konselor. Kebetulan sekali memang Eve sedang memburu konselor. Jadi ia bertanya apakah si teman tahu di mana markas mereka. Si teman pun memberitahu kalau mereka bermarkas di pegunungan Austria. Si teman juga memberi denah lokasinya agar Eve tidak kesasar. Tanpa menunggu lama, Eve langsung pergi ke tempat itu sekarang juga. Di tengah perjalanan, Eve sempat dihubungi oleh The Director agar ia kembali ke markas dan tidak usah melanjutkan pemburuannya. Akan tetapi Eve yang sangat ingin membalas kematian sang ayah, ia pun tidak mendengar The Director dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Singkatnya, Eve sampai di desa yang dimaksud dan ia segera masuk ke dalam kafe untuk ngopi sebentar. Namun baru juga duduk di sana, Eve melihat ada seorang masuk dan inilah yang terjadi. Mecca, send somebody to the restaurant. Setelah berhasil menghabisi orang tersebut, Eve harus kembali diserang oleh semua orang yang ada di kafe tersebut.
Ternyata semua orang yang menghuni desa ini adalah anggota organisasi yang dipimpin oleh konselor. Jadi mau tidak mau sekarang Eve diburu oleh satu desa. Di balik itu, konselor sendiri yang mengetahui kalau Eve sedang memburu dirinya, ia pun langsung memerintah semua anak buahnya agar fokus memburu Eve. Eve sendiri masih sibuk diburu oleh semua orang yang ada di desa tersebut. Hingga di suatu waktu Eve berhasil dilumpuhkan oleh Lena si tangan kanan konselor. Kemudian Lena melihat tato di punggung Eve dan ia baru sadar kalau Eve berasal dari keluarga Ruska Roma. Selanjutnya Lena membawa Eve untuk diserahkan kepada konselor. Ketika bertemu konselor dibuat terkejut tatkala mengetahui kalau Eve adalah anak Javier, orang yang dulu ia habisi. Di sini juga terungkap fakta kalau Javier adalah menantunya konselor yang artinya Eve adalah cucunya konselor. Alasan konselor sampai menghabisi Javier karena ia tidak pernah mau untuk bergabung dengan organisasinya dan dianggap telah menyanyiakan anak konselor atau ibu Eve. Satu lagi fakta mengejutkan karena ternyata Lena tangan kanan konselor adalah kakak kandung Eve. Saat konselor sedang mengobrol dengan Lena, tiba-tiba Eve membrutal melawan para anak buah konselor yang menjaganya. What are you doing? Lena! Melihat hal tersebut, Lena harus turun tangan lagi, namun kali ini ia berhasil ditodong oleh Eve. Disinilah Lena baru memberitahu kalau dirinya adalah kakak kandung Eve. Dia dibesarkan oleh konselor sang kakek, sedangkan Eve dibawa pergi oleh Javier sang ayah. Jelas Eve begitu terkejut ketika mengetahui kalau Lena adalah kakaknya dan konselor adalah kakeknya. Namun di waktu yang sama, si koplo konselor yang mengira kalau Lena sudah berada di pihak Eve, ia pun memerintah para anak buahnya untuk menghabisi mereka berdua saja. Yang padahal kita tahu kalau Eve dan Lena adalah sama-sama cucunya. Kill them both. You heard the Chancellor. Dalam penyerangan itu, Lena harus tewas, sedangkan Eve masih berhasil selamat. Hal tersebut jelas membuat Eve semakin dendam pada konselor. Ia sudah menghabisi sang ayah dan kini malah menghabisi kakak kandung Eve juga. Kemudian Eve langsung mengambil katana lalu kembali bangkit untuk menghabisi anak buah konselor satu persatu. Setelah menghabisi para anak buah konselor, Eve mengambil radio HT untuk berbicara kepada konselor. Di sini Eve mengatakan kalau ia bersumpah akan menghabisi konselor meskipun tidak sekarang. Eve akan melakukan hal apa saja yang terpenting konselor bisa dihabisi. Mendengar ancaman itu membuat konselor ketakutan, apalagi sekarang anak buahnya sudah banyak yang tumbang. Dengan cepat konselor menghubungi The Director lalu meminta dirinya agar menghentikan Eve. Konselor berjanji akan memberikan berapa saja uang yang The Director minta asalkan dia bisa menghentikan Eve. Pada akhirnya The Director bersedia membantu konselor. Ia akan mengirim seseorang untuk menghentikan Eve yang pastinya orang tersebut sudah sangat profesional dan berpengalaman. Send someone to solve the problem. Consider my response.
Tak berselang lama datanglah orang utusan The Director, yaitu jagoan kita semua yang tak lain adalah John Wick atau si Baba Yaga. Dengan gaya santainya, John langsung menemui Eve lalu memintanya untuk berhenti. Eve dibuat terkejut ketika melihat sosok John Wick idolanya sampai turun tangan. Namun Eve yang sudah sangat murka kepada konselor, ia pun tidak bisa dihentikan dan mau tidak mau harus melawan John Wick. She sent you here to kill me? Your choice. I'm not leaving. Don't have to do this. Leave. Just go. He killed my father. Perduelan itu jelas dimenangkan oleh John Wick, lalu ia segera menodong Eve. Sambil menangis, Eve mengatakan kenapa John menghalanginya. Padahal Eve hanya ingin membalas dendam kematian ayahnya dan kakaknya. John yang pernah ada di posisi itu, ia pun akhirnya luluh lalu melepaskan Eve. John memberi Eve waktu sampai jam 12 malam dan jika Eve belum juga bisa menghabisi konselor, maka dirinya harus ikut bersama John Wick. Alhasil Eve setuju lalu mereka pun berpisah. Hal yang pertama Eve lakukan adalah menghabisi para penjaga yang selalu memantau pergerakannya. Kemudian Eve masuk ke dalam markas konselor lalu menghabisi lagi satu persatu anak buah konselor yang tersisa. Di sisi lain ternyata konselor masih memiliki satu pasukan terakhir yang dipimpin oleh seorang pria bernama Alex. Konselor langsung saja memerintah Alex CS untuk menghabisi Eve dan mereka langsung turun ke bawah. Eve sendiri kini berhasil mencuri senjata flamethrower atau penyembur api dan inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi sebagian pasukan Alex, Eve harus berhadapan dengan Alex yang sama-sama menggunakan flamethrower. Di tengah perduelan, Eve harus kehabisan bahan bakar flamethrower-nya. Namun Eve tidak kalah pintar, ia pun langsung mengambil penyembur air untuk melawan Alex. Sayangnya Eve harus kalah lalu ia berhasil di pojokan. Ketika Eve akan dihabisi, inilah yang terjadi. Ternyata yang menghabisi Alex adalah John Wick dengan menggunakan tembakan jarak jauh. John yang menyadari kalau waktu Eve hampir habis, ia pun langsung membantu Eve dengan menghabisi para anak buah Alex yang tersisa. Sedangkan Eve sendiri fokus mengejar konselor yang akan kabur dengan menggunakan mobilnya. Beruntung Eve berhasil menembak si supir lalu membuat mobil itu berhenti. Kemudian turunlah konselor yang mengatakan meskipun Eve menghabisinya, organisasi ini akan berjalan seperti biasa karena konselor mempunyai atasan lagi. Eve menjawab kalau ia tidak peduli karena tujuannya sekarang adalah menghabisi konselor yang telah membunuh ayah dan kakaknya. Tanpa ragu, Eve langsung melesatkan tembakan yang seketika membuat konselor koat. Setelah konselor tewas, Eve membawa anak Daniel pergi yang sebelumnya sempat diculik. Di waktu yang sama, John dihubungi oleh The Director yang bertanya apakah Eve sudah tertangkap. John menjawab tidak karena konselorlah yang berhasil Eve habisi.
1 minggu kemudian terlihat Daniel, yaitu orang yang diburu oleh konselor, ternyata masih selamat dan sedang dirawat di rumah sakit. Daniel sangat bahagia karena Eve sudah menyelamatkan anaknya. Sedangkan untuk Eve sendiri kini harus diburu oleh atasannya konselor yang membuat sayembara di pasar gelap. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.